Di dalam Al-Quran itu kita menemukan perintah-perintah Allah tidak selalu dalam bentuk fi'il amr, ya kan? Fi'il mudhari pun bisa, ya kan? Baik fi'il mudhari biasa saja atau fi'il mudhari yang kemasukan lamul amr, gitu kan? Nah di luar fi'il, entah itu isim, entah itu katakanlah masdar dan sebagainya, itu pun bisa jadi amr juga. Bahkan secara jumlah saja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, gitu ya. Itu tidak ada fi'il-fi'ilan itu di situ, ya. Ar-rijal, para suami. Qawwamun, ya, 'alan nisa, menjadi pemimpin bagi wanita, gitu kan. Itu kalau kita terjemahin, ya sudah, emang kenapa? Enggak, jadilah pemimpin buat wanita. Ah, gitu. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu, gitu. Jadi untuk mendapatkan perintah di Quran itu tidak hanya melulu dari fi'il amr. Bisa dari berbagai macam, itu bisa bermakna perintah. Oke? Ketemu kan perintahnya. Tapi belum tentu kalau ada perintah lantas dia menjadi kewajiban. Ini poin kedua nih Ustaz. Iya. Okay. Jadi ntar dulu nih, antara perintah dengan kewajiban dua hal yang berbeda, dan antara perintah dengan fi'il amr juga hal yang berbeda lagi, gitu kan. Makanya agak rumit juga ya. Tidak semua perintah itu dalam bentuk fi'il amr, ya kan. Bisa banyak. Dan kalau sudah ketemu ini ternyata mengandung perintah, belum tentu dia wajib. Belum tentu dia wajib. Terus kalau bukan wajib apa dong? Ya hukumnya bisa jadi kebalikannya malah. Ada perintah tapi hukumnya malah haram. Perintah tapi hukumnya haram. Aslinya atau defaultnya secara umum memang kalau yang namanya perintah itu wajib kan, ada kaidah al-amru lil wujub, jadi yaqtadi al-wujub, gitu kan. Perintah itu pada dasarnya punya konsekuensi kewajiban pada dasarnya. Tapi Quran itu tidak selalu dasar-dasar gitu kan. Jadi kadang-kadang sebuah perintah itu malah yaqtadi an-nahi. Kadang-kadang gitu menjadi sesuatu yang haram. Gitu. Kadang-kadang dia netral, tidak wajib, tidak haram, bisa di tengah-tengah. Al-ibahah, gitu. Al-ibahah, mubah, boleh, ya kan? 3 tuh. Dan di antara yang wajib dan yang mubah, yang ibahah, itu ada yang tengah-tengah, sunnah, tidak wajib, tapi juga bukan. Tapi kalau dikerjakan juga dapat pahala. Cuman misalnya ditinggalkan juga nggak apa-apa, itu kan sunnah. Nah di antara yang di tengah dengan yang paling pojok sebelah sini, antara mubah dengan haram, itu ada yang makruh. Jadi perintah di dalam Al-Quran itu tak selamanya wajib. Dia kadang-kadang bisa jadi sunnah, mubah, makruh, bahkan juga haram. Gitu. Tergantung banyak hal. Gitu. Jadi nanti para ulama dalam hal ini para mujtahid, para ahli fikih, para ahli syariah, itulah yang nanti akan menentukan. Ini adalah perintah yang jatuhnya wajib, ini mubah, ini haram, dan seterusnya, begitu. Berarti singkatnya gini, kalau kita dengar ungkapan seseorang, ayo kita laksanakan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, kita bisa berpikir dalam hati, sebentar, ini perintah yang mana dulu, begitu saja. Apakah yang wajib, apakah yang sunnah, atau yang mubah? Karena ada perintah-perintah yang implikasi hukumnya itu malah haram, jadi haram. Ya memang kalau ditanya misalnya begini, sholat 5 waktu dan sebagainya kan itu memang perintah ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tafsir ayat itu kebanyakan para ulama mengatakan itu adalah perintah untuk sholat 5 waktu, gitu kan. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, gitu ya. Itu maksudnya ya bayar zakat itu wajib karena perintah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, gitu kan, wa atimul hajja wal umrata. Itu semua adalah perintah-perintah yang memang sepakat para ulama itu jatuhnya adalah wajib. Tapi kadang-kadang ada juga perintah yang jatuhnya sunnah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai tambahan bagi kamu. Tahajud itu pakai fi'il amr, ya kan? Perintah kan berarti kan? Perintah yang udah pasti perintah lah karena juga fi'il amr kan? Tapi ternyata para ulama sepakat tahajud itu tidak wajib, ya kan? Dia sunnah hukumnya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk kamu dan untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Itu fi'il amr juga, itu beneran tuh. Fasholli itu kan shalla yusolli sholli, gitu kan? Nahara ya yanharu inhar, gitu kan, wanhar itu fi'il amr tapi tidak wajib. Kenapa? Ya karena para ulama sepakat kok bahwa sholat Idul Adha
Ini maksudnya sholat di sini kan sholat Idul Adha. Itu tidak wajib, itu sunnah muakkadah. Kemudian menyembelih hewan kurban, jumhur ulama mengatakan tidak wajib, Sunnah ya juga, kan, sunnah juga begitu. Nah ini kan adalah perintah di dalam Al-Quran yang jatuhnya adalah hukumnya tidak wajib tapi sunnah, gitu kan. Atau membebaskan budak, fakatibuhum, ya kan. Ada di dalam surat An-Nur ayat 33, ya, bahwa kita nih kalau punya budak, sekarang sih nggak ada ya, tapi di zaman Nabi, orang kalau punya budak, saya tanya, wajib nggak dia bebaskan budaknya? Pada dasarnya tidak wajib, kecuali dia melakukan kesalahan, didenda, ya misalnya dia berjima di siang hari bulan Ramadan, atau dia menzihar istrinya lalu dia mencabut sumpahnya itu. Nah, itu dia terkena kewajiban membebaskan budak, jatuhnya wajib gitu sebagai kan, kafarat, sebagai kafarah gitu. Tapi kalau dia nggak melakukan kesalahan apa-apa, dia cuma punya budak doang, entah itu warisan, entah itu dia dapat harta rampasan perang dan sebagainya, apakah wajib hukumnya membebaskan budak? Apakah dosa orang punya budak? Enggak, gitu. Tapi kalau dia bebaskan, itu dia dapat pahala kan pastinya. Nah di dalam Al-Quran kata-kata fakatibuhum in alimtum fihim khaira, maka bebaskanlah budak kamu dengan cara mukatabah, ya, disuruh membayar harganya dia dari uang zakat dari Baitul Mal gitu kan, diberikan kepada si budak dan diserahkan kepada tuannya sampai harganya sudah sesuai, itu kan dibebaskan begitu. Nah itu jatuhnya tidak wajib, walaupun bunyi ayatnya fakatibuhum, maka katibkanlah mereka. Katibkan tuh ya bebaskanlah mereka, tapi maksudnya tidak wajib. Maka sunnah bagi kamu untuk membebaskan mereka, sunnah dan tidak wajib gitu. Nah nanti ada juga perintah yang jatuhnya mubah gitu ya. Perintahnya sih pakai fi'il amr. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat Jumat sudah kamu tunaikan, fantashiru, bertebaranlah kamu, itu fi'il amr. Ya kan, fil ardi, di permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan apa? Dan carilah karunia Allah. Kerja, cari duit, dagang dan sebagainya. Itu dua-duanya fi'il amr tuh, fantashiru dengan wabtaghu. Itu fi'il amr. Tapi ternyata tidak wajib. Tidak wajib. Buktinya apa? Buktinya berjuta-juta, beratus juta orang di Timur Tengah sana, setiap hari Jumat, selesai mereka sholat Jumat, mereka nggak kerja, nggak cari duit, nggak bisnis, nggak dagang, karena itu hari libur buat mereka. Saudi itu hari liburnya hari Jumat, Mesir, Yaman, mana-mana hari Jumat mereka. Nah, padahal kalau bicara tentang kewajiban, sebenarnya itu wajib. Habis sholat Jumat nggak boleh pulang, nggak boleh tidur, nggak boleh jalan-jalan, boleh ke mall dan sebagainya, nggak boleh gitu kan. Kenapa? Fantasyiru, disuruh kerja, suruh cari duit gitu kan. Nah itu perintah sebenarnya, tapi kok nggak wajib? Ya karena memang tidak semua perintah itu jatuhnya wajib. Dari mana kok bisa tahu? Dari mana kok bisa tahu bahwa yang ayat tadi itu fantasyiru fil ardi itu tidak wajib? Itu dari mana? Nah, para ulama tuh udah punya banyak kaidah itu. Salah satunya adalah kaidahnya begini. Kalau suatu perbuatan sebelumnya dilarang, lalu kemudian diperintah, maka kesimpulannya adalah itu hukumnya boleh, bukan wajib. Hukumnya boleh. Tadinya dilarang, kemudian turun perintah untuk melakukan itu, maka ibaratnya impas begitu. Impas, nol lagi, iya. Mubah saja. Mubah saja. Hukumnya. Ya tadi kan begini, yang dilarang tuh apa? Berjual beli, mencari harta dan sebagainya di hari Jumat pada saat imam naik mimbar, pada saat dikumandangkan azan. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kata-kata wadzaru itu tinggalkan jual beli, berarti jual beli itu haram. Emang sepakat. Kalau azan sudah berkumandang, maka haram nih kita jual beli, kan gitu ya. Tapi fa idza qudiyatis salatu, kalau salatnya sudah ditunaikan, udah salam nih kan selesai, perintahnya adalah fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, kerja lagi, cari duit lagi. Itu jatuhnya bukan wajib, jatuhnya adalah nol, netral. Jadi boleh. Maka terjemahan secara tafsiriyahnya, apabila sholat Jumat sudah ditunaikan, maka kalau mau cari kerja lagi, kalau mau dagang lagi, silakan aja. Nggak apa-apa gitu kan. Wa idza halaltum fastadu. Ya, ini orang lagi ihram, itu kan nggak boleh berburu. Larangannya di antara yang tidak boleh membunuh nyawa. Salah satunya adalah berburu hewan. Nah, tapi ketika orang sudah selesai dari melaksanakan ihram, udah tawaf, udah sa'i, udah tahallul, wa idza halaltum, dan kalau kamu sudah tahallul, fastadu. Fastadu itu fi'il amr.
berburulah. Nah, ini kalau pakai kaidah paling dasar al-amru yaqtadi al-wujub, itu berburu itu jadi wajib itu. Jadi habis gundulin kepala, nah itu beli panah, beli tombak, beli segala peralatan berburu. Mau ngapain? Mau berburu. Mau ngapain berburu? Ayatnya mengatakan bahwa wa idza halaltum fasṭadu. Iya. Kalau kita kan enggak, habis tahlul kenapa? Habis tahlul ya kita pulang tidur, capek gitu kan. Ini suruh berburu gitu kan. Nah, kalau yang enggak ngerti urusan kan, berburu itu adalah salah satu rukun ihram. Iya. Jadi karena ayatnya adalah wa idza halaltum fasṭadu. Wah, gitu. Atau bisa juga salah makna Ustaz. Bahwa setelah tahallul itu wajib belanja gitu. Kan ayatnya fasṭadu. Fastodu ya, berburu barang-barang belanjaan. Iya. Jadi menariknya begini Zat, sampai sini saya hampir punya kesimpulan bahwa kita memang tidak bisa menjadikan satu-satunya sandaran kita itu terjemah Al-Quran itu. Iya. Karena ini semuanya ini kalau kita lihat pakai film amr semuanya, tetapi hukumnya implikasinya bisa beda-beda gitu. Oke, aqimus shalah itu hukumnya wajib, tapi ada fatahajjat, fasholli li rabbika wanhar, itu hukumnya sunnah, padahal sama-sama pakai fi'il amr gitu. Ada juga fastodu tadi, fantashiru itu hukumnya mubah saja. Bagaimana soal ini, Zat? Kita tidak bisa berpegang satu-satunya pada terjemahan Al-Quran begitu. Iya, makanya lucu aja kalau ada orang mengatakan yuk kembali kepada Quran, yuk kembali kepada sunnah, tapi dia tidak mau kembali kepada fatwa para ulama yang memang ahli dalam bidang ilmu Al-Quran itu. Sudah tidak usah ulama-ulamaan. Ulama itu kan manusia juga. Hum rijal wa nahnu rijal gitu kan. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki gitu. Ulama kan bisa saja salah gitu kan. Enggak perlulah penafsiran-penafsiran itu kan banyak Israiliyat, banyak hadis dhaif, apa segala macam. Kita langsung pada Quran. Kan banyak tuh yang pada ngomongnya kayak gitu. Sebenarnya itu keliru dan sesat dan menyesatkan banyak orang. Kenapa? Anda kalau merasa bisa menafsirkan Quran sendiri, ya itu baca aja ayat-ayat tadi itu jatuhnya apa, ya kan jatuhnya jadi wajib apa gimana? Padahal nanti ada perintah yang jatuhnya haram. Malah perintah tapi haram. Ini baca surat Az-Zumar ayat 15. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Ketemu nggak? Halaman 165. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Itu ayatnya emang dipelintir sih. Karena nggak dicantumkan sebelumnya dan sesudahnya. Siaknya nggak ketahuan kan. Tapi kalau dipotong begitu aja, fa'budu ma syi'tum min dunih. Ini fi'il amr. Allah berfirman, maka sembahlah apapun yang kamu inginkan min dunihi dari selain Allah. Kan itu perintah. Nah, ternyata dia kan nyembah berhala, nyembah apa dan sebagainya, masuk neraka. Di neraka, kenapa kamu nyembah berhala? Kan diperintah sama Allah gitu kan. Ini kan orang nggak ngerti siak Al-Quran, nggak ngerti suasana kebatinan istilahnya gitu kan. Itu Allah berfirman kayak gitu. Itu dalam rangka istilahnya kalau bahasa kita tuh lagi ngambul gitu kalau bahasa Betawinya. Nggak tahu kalau pakai bahasa Jawa tuh lagi apa? Lagi ngelulu. Ngelulu gitu. Bahasa Betawinya ngambul gitu. Jadi lagi kesel nih sama orang. Iya lu kalau berani gituin aja. Gitu kan. Anak kecil dilarang main pisau, masih main pisau aja. Ya sudah main aja pisaunya gitu loh. Nah, itu maksudnya kalau anak kecilnya rada tambeng, dia main aja. Ayo jangan main petasan gitu kan. Masih main petasan juga. Ya udah bakar gitu kan. Dibakar, jedar, mati dia. Nah, itu. Jadi kelulu ya bahasa Jawanya kan. Fa'budu ma syi'tum min dunih, maka sembahlah apapun yang kamu inginkan selain dari Allah. Surat apa itu Az-Zumar ayat 15. Nah, itu sebenarnya lit tahdid sebenarnya. Tahdid itu yang ngelulu tadi itu, ya kan? Atau i'malu ma syi'tum, surat Fussilat ya, Fussilat ayat 40. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman juga, fa'malu ma syi'tum, kerjakan aja semua yang kamu suka. Itu bebas dong, berarti kita bisa ngapain aja gitu kan. Ya enggak juga. Atau dalam ayat yang lain, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, ya kan, surat Al-Kahfi itu kan. Siapa yang mau silahkan dia beriman, dan siapa yang mau silahkan dia jadi orang kafir gitu kan. Kafirlah gitu kan. Itu nanti orang kafir di akhirat pada komplain tuh, kok kita masukin neraka?
Kan kita menjalankan perintah Allah. Kata Allah kalau mau mukmin ya mukmin, kalau mau kafir ya kafir gitu. Ini udah kafir bego pula gitu kan. Ya makanya tidak boleh main main hantam-hantam begitu saja. Kita nggak bisa memahami kecuali mereka yang sudah expert, para ulama, para ahli Quran, para mufassir, para mujtahid dan sebagainya. Oh itu ayat itu maksudnya Allah lagi begini, maksudnya Allah lagi begitu, kesimpulannya kayak gimana. Kita nggak bisa lah bermodal terjemah, bermodal bisa grammar bahasa Arab, nahwu sorof doang, itu nggak bisa. Karena harus banyak pertimbangan yang akan menjadi faktor yang penentu dalam menarik kesimpulan hukum. Hukumnya jadi apa? Nah, itu tidak sebagaimana apa yang tersurat begitu saja, tapi banyak yang tersirat di dalam tiap ayat itu. Dan itu tidak bisa diketahui oleh semua orang, iya, kecuali para ulama. Para ulama. Dan kita nih orang awam kalau mau tahu dari mana ya kita baca kitab tafsirnya. Di dalam tafsir akan dijelaskan panjang lebar. Makanya tafsir itu bisa sampai 20 jilid, 30 jilid dan sebagainya. Karena isinya uraian-uraian itu. Ya, maka masalahnya kan balik lagi kan tafsirnya bahasa Arab ini masalahnya. Tafsir bahasa Indonesia terbatas gitu aja. Baik Ustadz, kita selesai dari tantangan ke-7. Jadi kalau dari buku Ustadz ini masih ada 3 tantangan lagi. Tapi ya karena waktu kita terbatas gitu, jadi kita sisakan 3 ini untuk orang-orang yang penasaran saja untuk kemudian beli bukunya begitu. Sip. Jadi para pemirsa bisa memesan buku ini lewat nomor telepon yang sudah kita cantumkan di deskripsi video ini insyaallah. Maka saya Wildan Jauhari mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya mewakili Ustadz Ahmad Sarwad dan tim yang bertugas pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Wildan Jauhari mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.